Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 1. Naswa Salsabila Pranindya, absen 25. 2. Revi Avinda Putri, absen 29. 3. Chandra Rifki Eka, absen 36. Di sini, saya sebagai perwakilan kelompok akan menyampaikan mengenai kerajaan di Nusa Tenggara. Kerajaan di Nusa Tenggara sendiri ada dua, yaitu 1. Kerajaan Selaparang, 2. Kerajaan Bima. Di setiap kerajaan akan membahas 7 poin penting, yaitu 1. Lokasi kerajaan, 2. Proses Islam masuk, 3. Sistem pemerintahan, 4. Sosial budaya, 5. Ekonomi, 6. Akhir kerajaan, dan 7. Peninggalan. Di sini saya akan membahas kerajaan yang pertama, yaitu Kerajaan Selaparang. 1. Lokasi kerajaan. Kerajaan Selaparang adalah salah satu kerajaan yang pernah ada di Pulau Lombok. Pusat kerajaan ini pada masa lampau berada di Selaparang. Saat ini kurang lebih berada di Desa Selaparang, Kecamatan Suwela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. 2. Proses Islam masuk. Agama Islam pertama kali dibawakan dan disebarkan oleh mubalik yang bernama Asy-Syaikh Asy-Syaid Nur Rasyid Ibnu Hajar Al-Haytami atau yang biasa dikenal oleh masyarakat dengan nama Gus Abdur Razak dari kota Baghdad, Irak. Beliau pertama kalinya datang ke Pulau Lombok, tepatnya di Kabupaten Lombok Utara, yang disebut dengan Bayan. Beliau menetap dan berdakwah di sana, kemudian menikah sehingga lahirlah 3 orang anak dari istri pertama, yaitu Syahid Umar, Syahid Amir, Syarifah Homariah. Kemudian Gus Abdur Razak menikah dengan istri kedua, ialah seorang putri dari kerajaan Sasak, sehingga lahirlah 2 orang anak, yaitu Syed Zulkarnain atau yang lebih dikenal dengan sebutan Syekh Abdurrahman, dan Syarifah Latifah yang dijuluki dengan Denda Rabi'ah. Syed Zulkarnain inilah yang kemudian mendirikan kerajaan Selaparang sekaligus pula sebagai raja pertama dengan gelar Datuk Selaparang atau Sultan Rinjani. 3. Sistem pemerintahan. Kerajaan Selaparang menerapkan kebijaksanaan baru untuk membangun kerajaannya dengan memperkuat sektor agraris. Keputusan ini membuat kerajaan Selaparang berhasil mengembangkan wilayah kekuasaannya hingga Sumbawa Barat. 4. Sosial budaya. Kerajaan Selaparang menguasai dengan baik bahasa Kawi. Berkat kemajuan dalam dunia sastra tersebut, akhirnya para cendekiawan Selaparang berhasil menciptakan aksara baru, yaitu aksara Sasak yang disebut Jejawen. 5. Ekonomi. Sistem pemerintahan kerajaan Selaparang juga meningkatkan pengawasan daerahnya, karena dari tempat yang baru tersebut, mereka lebih leluasa mengawasi wilayah pantai mereka dan kerajaan Selaparang mengalami kemajuan pesat. Ibu kota kerajaan Selaparang juga tercatat memiliki daerah penghasil padi. 6. Akhir kerajaan. Pada permulaan abad ke-15, datanglah para imigran petani liar dari Karangasem dan mendirikan koloni di kawasan kota Mataram. Kekuatan itu kemudian secara berangsur-angsur berkembang menjadi kerajaan kecil, yaitu Kerajaan Pakutan dan Pagesangan yang berdiri di sekitar tahun 1622 Masehi. Masalah muncul ketika salah seorang tokoh penting di lingkungan pusat kerajaan bernama Arya Banjargetas ditengarai berselisih paham dengan Raja Kerajaan Selaparang soal posisi pasti perbatasan antara wilayah kerajaan Selaparang dan Pejanggi. Arya Banjargetas beserta para pengikutnya kemudian memutuskan untuk meninggalkan Selaparang dan bergabung dengan sebuah ekspedisi militer kerajaan Mataram Karangasem
yang pada saat itu sudah berhasil mendarat di Lombok Barat. Kemudian, dengan segala taktiknya, Arya Banjargetas menyusun rencana dengan pihak kerajaan Mataram Karangasem untuk bersama-sama menggempur kerajaan Selaparang. Pada akhirnya, ekspedisi militer tersebut telah berhasil menaklukkan kerajaan Selaparang. Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 1672 Masehi. 7. Peninggalan kerajaan. 1. Masjid Pusaka Selaparang. 2. Makam Raja Selaparang. Selanjutnya, saya akan membahas kerajaan yang kedua, yaitu Kerajaan Bima. 1. Lokasi kerajaan. Kerajaan Bima terletak di ujung timur Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. 2. Proses Islam masuk. Pada tahun 1540 Masehi, para mubalik dan pedagang dari Kesultanan Demak datang ke Kerajaan Bima untuk menyiarkan Islam. Penyebaran Islam dilakukan oleh Sunan Prapen, tetapi tidak dilanjutkan setelah Sultan Trenggono wafat pada tahun yang sama. Selanjutnya, penyebaran Islam di Kerajaan Bima diteruskan oleh Sultan Alauddin pada tahun 1619. Ia mengirim para mubalik dari Kesultanan Luwu, Kerajaan Talo, dan Kerajaan Bone. Kerajaan Bima akhirnya menjadi kesultanan setelah rajanya yang bernama Laikai menjadi Muslim pada tanggal 15 Rabiul Awal tahun 1030 Hijriah. Agama Islam kemudian menjadi agama resmi dari para bangsawan dan masyarakat Kerajaan Bima. 3. Sistem pemerintahan. Kesultanan Bima menggunakan gelar Ruma kepada para sultannya. Gelar ini melambangkan bahwa sultan adalah khalifah dan wakil Allah di bumi. Sultan diberi wewenang oleh masyarakatnya untuk menjadi pemimpin dan pemerintah. Dalam melaksanakan pemerintahan, sultan mengutamakan kepentingan masyarakat dan tidak mementingkan keperluan pribadinya. Pemerintah sultan sepenuhnya dilaksanakan sesuai syariat Islam. Wilayah Kesultanan Bima dibagi menjadi 5 distrik pemerintahan, yaitu Distrik Rasanae, Distrik Donggo, Distrik Sape, Distrik Belo, dan Distrik Bolo. Pada tahun 1909, Kesultanan Bima digabung ke dalam Keresidenan Timur Hindia Belanda dengan pusat pemerintahannya di Makassar. 4. Sosial budaya. Agama Islam relatif mudah diterima karena orang Bima telah lama mengenal agama Islam melalui para penyiar agama dari tanah Jawa, Melayu, bahkan dari para pedagang Gujarat, India, dan Arab di Sape. Beragam tradisi dan budaya terlahir dan masih dipertahankan rakyatnya. Salah satu yang hingga kini masih terwarisi adalah budaya Rimpu. 5. Ekonomi. Kerajaan Bima sangat berkembang pesat di segi pertanian maupun peternakan dan perikanan. Di bidang peternakan, Kerajaan Bima tidak mau kalah dengan kerajaan lain. Dalam kitab Negara Kertagama, Kerajaan Bima disebut juga sudah memiliki pelabuhan besar pada tahun 1356 Masehi. 6. Akhir kerajaan. Kerajaan Bima berakhir pada tahun 1951 karena Sultan Muhammad Salahuddin meninggal dunia. Sebelumnya, Bima telah mengakui kedaulatan Republik Indonesia dan menjadi bagiannya. Siti Maryam adalah seorang putri sultan yang menyerahkan bangunan kerajaan kepada pemerintah dan kini dijadikan museum serta Bima menjadi wilayah kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 7. Peninggalan kerajaan. 1. Masjid Sultan Muhammad Salahuddin. 2. Museum Asi Bojo. 3. Dana Tarahambojo atau Doro Rade Raja Bima. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.